pertama kesesatan mereka. Ayat pertama, ayat 23 mengatakan, orang-orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Jadi mereka mulai dengan sebuah premis, dengan satu pokok pikiran, satu modal dasar, yaitu mereka tidak percaya. Atau mereka tidak mau percaya. Karena mereka itu intelektual, orang-orang pintar. Mereka melihat semua berdasarkan rasio dan penelitian, hal-hal yang pragmatis, yang praktis. Bagaimana mungkin orang sudah mati bisa bangkit lagi? Gak ada kebangkitan itu. Sudah mati ya mati, habis. Jadi mereka mulai dengan suatu keraguan. Saudara, bila Anda atau saya pada suatu ketika dalam kehidupan beragama dengan sebuah pengajaran, lalu saudara bingung dan mulai ragu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Atau jangan ngotot dengan keraguan kita. Orang Saduki ini, mereka ngotot dengan keyakinan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Lalu, kedua, dengan kacamata ketidakpercayaan seperti itu, mereka membuka dan mempelajari Alkitab. Bukan dengan hati yang terbuka untuk mendengar apa yang firman katakan, tapi mereka mau menyelidiki Alkitab dengan suatu konsep yang lebih dahulu sudah ada dalam pikiran mereka. Bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Mereka mulai baca. Karena mereka cuma percaya 5 kitab Musa, mereka cuma baca 5 kitab itu. Dan waktu mereka mulai meneliti, nah orang yang ciri-ciri sesat itu seperti ini. Lalu mereka menemukan ayat yang kira-kira, wah ini bisa aku pakai untuk menjadi landasan keyakinanku bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi mereka ketemu dalam kitab Ulangan, kalau seorang laki-laki menikah sebelum dia punya anak, kalau dia meninggal, saudara laki-laki lain harus menikahi istrinya, menggantikan dia. Lalu mereka pikir, karena mereka orang pintar, mereka mengandai-andai, pakai teori kemungkinan. Satu digantikan saudara kedua. Tapi kalau saudara kedua nggak punya anak tuh, ya saudara ketiga. Terus diurut-urut sampai 7. 7 itu angka sempurna untuk orang Yahudi. Ini udah total nih, sudah sempurna banget, udah kebangetan sampai 7 kali menikah, tidak ada anak. Kalau ada kebangkitan orang mati, ini si perempuan jadi istri siapa? Nah, tuh nggak ada kebangkitan orang mati. Kalau ada kebangkitan orang mati kan ribut nanti di surga. Padahal di surga kan nggak boleh ada keributan. Masa mereka mau naik ke court, ya naik ke pil nanti siapa punya istri ini? Jadi ribut di hadapan Allah. Oh nggak mungkin. Kalau begitu nggak ada kebangkitan orang mati. Wah mereka makin yakin memang nggak ada kebangkitan orang mati. Ketika Yesus hadir dan mulai mengajar, mereka mengajukan pertanyaan ini untuk mengalahkan Yesus dan mengokohkan keyakinan mereka yang sebenarnya itu tidak benar. Dan alih-alih atau bukan mengagungkan kuasa Allah, malah mereka menganggap dirinya pintar, yakin akan keunggulan rasionya, dan lalu memahami perkara-perkara di ciri ketiga, memahami perkara-perkara di sorga seperti pola di dunia. Buat mereka, menikah itu penting, menikah itu happiness. Wah, kalau memang ada kebangkitan orang mati, mereka pikir-pikir, aku akan ketemu dengan istriku yang aku cintai, yang cantik jelita, yang meninggal lebih dulu sebelum aku, dan aku ingin kembali menikmati hidup seperti di dunia. Surga itu lain, sama sekali lain dengan dunia. Marilah kita kalau berpikir hal-hal surgawi tidak mengambil pola duniawi. Ada sementara pengajaran agama yang mengatakan kalau beribadah setia, nurut, berkorban untuk Allah, mati nanti di surga disambut bidadari 72 bidadari. Mereka punya keyakinan situ. Saudara dengar kan? Kalau demi pengajaran agama bom bunuh diri, mati, gak apa-apa, sebab di surga kamu akan disambut 72 bidadari yang masih perawan. Wow, 72. Baru-baru ini saya baca sebuah posting di internet.
Ini Palestina sama Israel lagi perang lagi gara-gara Hamas. Lalu ada sekelompok itu mau, kita pergi ke sana perang lawan Israel. Lalu pos itu mengatakan, lah kalau mereka pada mati di sana, disambut lagi 72 bidadari di surga, apa stoknya nggak habis di surga? Siapa yang jihad di sana disambut 72. Saudara tahu semua, ini pola pikir seperti ini. Surga itu dibayangkan dengan dunia. Karena alam pikir mereka itu menikah, kehidupan seksual dalam pernikahan itu kenikmatan. Oh, mereka ingin bernikmat juga sampai di sana. Ciri kesesatan paling sedikit 3. Mulai dengan modal ketidakpercayaan, lalu ngotot, cari-cari dasar dalam Alkitab, firman yang kurang lebih kira-kira bisa jadi cantolan keyakinan mereka. Wah, itu mereka agung-agungkan, cuma 1 ayat kalau perlu, nggak apa-apa, itu menjadi dasar keyakinan. Dan yang ketiga, cara pikirnya mereka bangga, itu rasional, tapi sebetulnya kacau luar biasa. Saudara, Tuhan mengatakan, Tuhan menjawab kepada mereka, di hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tuhan Yesus adalah Dia yang datang dari sorga. Dia mengerti keadaan sorga di sana. Dia tahu di sana tuh nggak ada lagi wedding, pernikahan, nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang, wah kekasihmu mendahului kamu pergi, istri tercinta atau suami tercinta mendahului, nanti kita juga akan ketemu di sana. Amin, kita akan ketemu di sana. Tapi ketemu di sana tidak lagi sebagai suami istri. Saudara perhatikan baik-baik. Itu bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jelas? Kalau enggak nanti di surga ada perang lagi, perang dingin, perang panas. Ya, kalau seorang suami istrinya meninggal lebih dulu pergi, lalu kemudian si suami menikah lagi, nanti ketemu di surga 3 ini. Itu istri pertama cemburu nggak ya, suami ini kok punya istri kedua? Jadi ada berapa istri di surga? Ribut, kok nggak suka di mana? Loh, jadi perang lagi nanti di surga? Gak ada, saudara. Kita akan bertemu, kita berdoa untuk orang tua kita. Kita sayang mereka, kita kasihan kalau mereka tidak bersama-sama dengan kita di dalam satu iman kepada Tuhan Yesus. Tapi waktu di surga, tidak lagi hubungan orang tua anak, kan? Marilah kita mempunyai kasih yang luas, bukan cuma untuk keluarga kita, tetapi untuk orang yang tidak ada hubungan dengan kita sekalipun. Kita mencintai mereka, mencintai jiwa dan rohnya, supaya mereka juga mendapat anugerah keselamatan. Sebab memang Tuhan Yesus menghendaki demikian adanya. Jangan sampai menjadi eksklusif untuk kalangan sendiri saja. Bicara kalangan sendiri, kadang-kadang orang-orang Kristen Indonesia itu memang kebablasan. Saudara sering akan lihat buku Indonesia, majalah Indonesia. Baru-baru saya mendapat satu kiriman buku nyanyian paduan suara. Lalu ditulis apa? Untuk kalangan sendiri. Buku bagus-bagus untuk kalangan sendiri. Kalangan sendiri itu maksudnya siapa? Saya bilang kebablasan karena apa? Karena mereka tidak mau disalahkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kepada kekristenan. Nanti di sana kamu mau mengkristenkan orang lain, kamu bikin buku ini mau mengkristenkan orang lain. Jadi daripada disalahkan, tulis untuk kalangan sendiri. Padahal Injil tidak untuk kalangan sendiri. Jelas? Terlihat ini satu konsep kebenaran lagi. Kalau kita pikir Injil itu hanya buat kita-kita saja, banyak orang yang tidak akan mendengar Injil. Dan kalau kita berjumpa orang lain, kita tidak peduli dengan mereka. Kita pikir itu bukan kalangan kita. Justru untuk yang bukan kalangan kita itulah kita diutus dan masih ada di dunia ini setelah kita selamat. Betul? Mengapa setelah kita diselamatkan kita tidak langsung dibawa ke surga? Sebab Tuhan mengutus kita sama seperti Bapa mengutus Dia. Dan ini semua adalah soal konsep. Sesudah kita diselamatkan, bagaimana kita mestinya hidup? Itu semua soal konsep. Kalau kita ada pertanyaan mengenai soal itu, kita harus belajar. Kalau tidak, barangkali kita sesat. Dalam waktu dekat ini, mungkin mulai bulan Februari kita rencanakan, saya bermaksud membuka semacam kelas
biasanya dalam gereja-gereja disebut kelas katekisasi, kelas